Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Uda Fikri. Kali ini kita masih bersama dengan Mr. Dahlan atau Mas Dahlan. Terima kasih masih setia dengan podcast saya. Oke, jadi ini sebenarnya retake karena tadi ternyata audionya belum masuk ya, teman-teman. Nah, jadi untuk kali ini kesempatan yang kedua, sebenarnya tadi ada syuting juga ya, maksudnya ada podcast juga, tapi sayangnya tidak terekam. Mudah-mudahan kapan-kapan lah kita bahas lagi ya. Tapi setidaknya itu buat pelajaran juga buat saya secara pribadi ya, untuk teknis. Setidaknya yang podcast yang pertama itu sudah mewakili ya, yaitu tentang pengalaman beliau ketika Jepang, mendapatkan beasiswa teacher training di Jepang, gitu ya. Nah, beliau masih saya undang di podcast saya karena masih ada satu lagi pengalaman yang luar biasa yang saya kira perlu juga di-share kepada kita semua ya. Siap. Yaitu pengalaman S2 di Australia, gitu Mas ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini, Mas Dahlan ini kan seorang guru ya, seorang guru di SMA yang saya kira level guru itu S1 itu sebenarnya sudah cukup ya, untuk bisa berkarir terus menjadi guru. Dan mungkin saya kurang tahu, nanti Mas Dahlan bisa menyebutkan ya, karir tertinggi dari seorang guru itu apa? Mungkin ya, apakah kepala dinas atau bagaimana gitu kan? Apakah memang Mas Dahlan ada keinginan untuk menjadi kepala dinas gitu ya, pendidikan maksudnya, dinas pendidikan, sehingga mengambil S2 gitu ya, untuk syarat-syaratnya mungkin begitu ya. Nah, mungkin silakan Mas Dahlan. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kenapa saya ambil S2 gitu ya, sementara untuk jadi guru dengan kualifikasi akademik S1 aja cukup. Betul. Cobanya adalah banyak. Yang pertama, saya merasa bahwa saya menjadi guru pastikan dalam perjalanan saya akan ada penelitian karir itu kan. Betul. Saya sementara menjadi seorang guru yang hanya mengelola kelas, tapi kedepannya saya punya gambaran saya akan menjadi seorang yang punya peran lebih gitu kan. Betul. Peran-peran yang berhubungan dengan leadership dalam dunia pendidikan kayak gitu. Ada peran-peran yang relevan dengan trajectory karir seorang guru, seperti kayak kepala sekolah, pengawas, syukur-syukur atau di jabatan struktural, dinasan, atau jadi kepala dinas. Tapi kalau kepala dinas kan itu bisa dikatakan jabatan yang semi politik ya. Semi politik ya. Itu berat gitu kan. Tapi ya saya welcome tentang itu, seandainya ada kesempatan ya, alhamdulillah itu ya. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa ke depan karir saya harus naik, bukan karena untuk ego saya, tapi saya memang ingin berperan lebih. Sehingga saya merasa perlu untuk meningkatkan kompetensi gitu kan, kompetensi saya sebagai orang yang terjun dalam dunia pendidikan gitu ya. Makanya ketika saya dulu wawancara LPDP, saya ditanya apa spesialisasi yang ingin Anda ambil ketika Anda S2. Nah, saya bilang saya akan ambil spesialisasi education leadership. Ya sebentar Mas, jadi Mas Dahlan itu S2 dengan beasiswa ya? Iya, yaitu beasiswa LPDP. Ini saya kira cukup terkenal ya beasiswa itu ya. Ya selanjutnya gimana Mas? Ketika saya mau ambil education leadership karena saya itu akan menunjang karir saya sebagai seorang leader dalam dunia pendidikan ke depannya. Kemudian saya juga ingin memperdalam wawasan saya tentang berbagai aspek, contohnya kayak pedagogi gitu kan. Pedagogi ya. Memang ketika kita S1 kita udah banyak mendapatkan materi berkaitan dengan pendidikan ya. Cuman kan ilmu harus di-update. Betul. Lifelong learning harus dijalankan. Betul. Dan makanya saya ambil beberapa mata kuliah seperti well-being, kemudian pedagogi, kemudian ada mata kuliah research gitu. Ada mata kuliah TESOL gitu kan. Teaching of English to the speakers of other language tuh kan. Kemudian ada mata kuliah neuroscience tuh. Itu mata kuliah yang sangat menunjang profesi saya sebagai guru gitu kan. Karena mata kuliah pedagogi akan menunjang kemampuan saya untuk menyelenggarakan pembelajaran di kelas secara efektif. Mata kuliah neuroscience, saya punya pemahaman tentang bagaimana memberdayakan atau membantu siswa memberdayakan otak mereka untuk belajar secara maksimal.
Kemudian mata kuliah kayak well-being itu juga penting meskipun itu tidak berhubungan dengan bahasa Inggris langsung. Tapi well-being itu kan penting bagi siswa itu kan. Dan riset membuktikan bahwa para siswa yang memiliki well-being bagus itu berkorelasi positif dengan output belajar yang bagus pula gitu kan. Ya, banyak lainnya. Banyak yang lainnya. Ya, jadi intinya adalah meskipun kualifikasi yang disyaratkan untuk guru itu S1 saja sudah cukup gitu ya, tapi secara personally dan juga professionally kita tetap harus upgrade gitu ya. Update dan upgrade keilmuan kita sebagai pendidik gitu ya. Supaya lebih profesional. Betul. Karena ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang gitu ya. Sekali. Kalau dulu kita di guru atau di pendidikan itu mengenal ada metode-metode yang disebut dengan communicative language teaching gitu ya, CLT dan seterusnya, ternyata sekarang sudah berkembang lagi gitu ya. Apalagi ada interference teknologi gitu kan. Ada namanya, kalau sekarang sudah muncul yang disebut dengan computer based language teaching gitu ya, dan seterusnya. Itu perlu bagi para pendidik, para guru untuk mengupgrade gitu ya. Dan akhirnya Mas Dahlan memutuskan lanjut untuk S2, kuliah lagi gitu ya. Apalagi masih muda gitu ya. Gitu kan. Semangatnya masih 45 masih ada gitu. kesempatan. Masih ada kesempatan, masih usia juga sangat mendukung gitu ya untuk belajar lagi dan lagi gitu. Oke, Mas. Jadi akhirnya Mas Dahlan memutuskan lanjut S2 dan kenapa Australia? Nah, itu kira-kira mungkin. Kenapa nggak di Indonesia atau bagaimana gitu? Kenapa Australia? Karena yang pertama saya pelajari sebenarnya bukan Australia dulu, kampusnya dulu. Kampusnya yang kira-kira saya terobsesi dengan kampus top 100. 100 ya. Itu kan. Top 100 kampus ya. Ketika saya lihat list LPDP, ketika saya lihat website QS ranking ya. Iya, QS ranking. Terlihat the University of Adelaide masuk top 100, kemudian di Australia masuk top 8 gitu kan. Betul, Kemudian jurusan yang saya ambil Master of Education juga menyediakan mata kuliah yang saya benar-benar ingin dalami kayak gitu. Kemudian saya juga melakukan research gitu kan, tenaga dosennya gitu kan. Ternyata ada kayak Pak Darmawan, orang Bali yang jadi staf pengajar di sana. Orang Bali, orang Indonesia yang juga merupakan staf pengajar di universitas yang membidangi ilmu research gitu kan. Kemudian ada Nina Madet yang bidangi ilmu bahasa yang dikaitkan dengan sosial itu kan. Dan jadi, sebagainya itu. Jadi kampusnya adalah The University of Adelaide ya. Itu salah satu kampus yang cukup bergengsi juga ya untuk di Australia. Jadi diantaranya adalah itu ya. Terus lokasinya juga dekat. Lokasinya dekat dengan Indonesia gitu ya. Dari Bali 5 jam. Dari Bali 5 jam saja. Itu bayangkan ya. Ya, dengan pesawat ya. Jadi akhirnya Australia yang menjadi tujuan studi dari Mas Dahlan. Atau ada tujuan yang lain? Kemudian di Australia itu kan cukup multicultural ya, karena itu meskipun negara yang terletak cukup dekat dengan kita, jauh dari negara-negara lain ya di ujung selatan tuh ya. Namun menjadi salah satu tujuan studi yang cukup populer ya. Dari berbagai benua, berbagai negara gitu kan. Sehingga kan saya rasa lingkungan multikultural seperti itu akan mengayakan networking saya. Betul. Itu tujuan networking juga gitu kan. Ya, selain untuk meningkatkan profesionalisme sebagai guru dan pendidik, juga meningkatkan memperluas gitu ya jejaring kita gitu ya. Oke, Mas. Jadi mungkin bisa diceritakan awalnya bagaimana, apakah Anda apply LPDP dulu atau apply di kampusnya dulu atau bagaimana? Kalau beasiswa yang saya ambil LPDP itu kan memang skemanya itu bukan beasiswa satu pintu ya. Seperti Monbuso, kalau Monbuso kan kita dapat beasiswa sekaligus dijadwalkan ke kampus mana. Tapi kalau LPDP terpisah. Kita dapat beasiswa sendiri dan kampusnya sendiri gitu kan. Betul. Nah, saya daftar LPDP dulu, saya dapat beasiswa dulu, baru kemudian saya mencari kampusnya itu. Cari kampusnya. Nah, kemudian karena saya ngajar punya aktivitas yang rutin seperti itu sebagai seorang pengajar, saya nggak pengen ribet gitu. Saya cari kampus yang pendaftaran itu bisa difasilitasi oleh pihak ketiga, agency.
Waktu itu saya pilihan pertamanya memang the University of Adelaide. Pilihan keduanya the University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Karena saya dari dulu memang pengen banget kuliah di Kanada juga. Yang ketiga the University of Helsinki, Finlandia. Ya, karena Finlandia mungkin terkenal juga ya tentang sistem pendidikannya. Nah, tapi kemudian ya karena memang LPDP kan mengizinkan kita untuk memasukkan tiga tujuan ya. Tujuan itu kan. Studi ya. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya prioritaskan Adelaide dulu. Dan saya meminta tolong pihak ketiga, agensi untuk mengurus proses pendaftarannya. Dan gampang. Saya tinggal kirimkan dokumen kepada agensi, diluruskan, tiba-tiba udah keluar LOA gitu. LOA itu kan. Jadi prosesnya daftar LPDP dulu. Mengikuti prosedur yang ada ya, sampai lolos gitu. Mungkin boleh tahu karena di LPDP itu kan ada banyak skema. Skemanya yang mana, Mas? Reguler kah atau ada beberapa skema, ada reguler, ada PNS, afirmasi, ada targeted group. Saya ambil yang targeted group. Targeted group ya. Saya bersaing dengan teman-teman PNS, dosen, kemudian TNI Polri, dan para juara Olimpiade nasional internasional. Yang prestasi ya. Jadi cenderung lebih mudah atau gimana, Mas? Kalau yang targeted? Kalau dikatakan lebih mudah enggak sih, cuman memang kalau di targeted itu di skema targeted group, passing grade-nya tidak sebanyak teman-teman dari reguler. Betul, passing grade ya. Ya, passing grade. Kalau nggak salah, saya kurang tahu kalau targeted berapa waktu itu? Saya lupa, yang jelas lebih rendah, ada selisihnya. Tes skolastik ya, TPA-nya tes TPA-nya ya. Tes potensi akademik lebih rendah. Jadi LPDP itu tes LPDP itu diantaranya ada yang disebut dengan tes skolastik ya. Setelah Anda dinyatakan lulus administrasi, kalau yang saya tahu sekarang ini modelnya begitu ya. Jadi kalau Anda belum punya LOE ya, atau letter of acceptance dari kampus tujuan, Anda harus mengikuti seluruh tahapannya ya, yaitu setelah administrasi Anda harus skolastik atau TPA, kemudian kalau ini lulus baru substansi atau wawancara gitu ya. Tapi kalau Anda sudah punya LOE itu bisa melompati tahap TPA-nya, jadi langsung ke wawancara. Langsung wawancara ya. Itu silakan ya, itu pilihan Anda masing-masing. Bagi yang ingin mencoba beasiswa LPDP ya, saya kira itu sudah banyak sekali ya informasinya di YouTube dan seterusnya. Sementara untuk Mas Dahlan itu memilih beasiswa dulu atau LPDP dulu ya, yang sehingga beliau harus mengikuti tahapan yang disebut dengan skolastik atau TPA itu ya. Akhirnya lulus gitu ya. Dan ini mungkin sekalian boleh silakan promosi. Mas Dahlan ini sedang mempersiapkan draft ya, buku tentang tips dan trik wawancara LPDP ya. Atau bagaimana? Sebenarnya nggak cuma wawancara ya, intinya bagaimana meraih beasiswa studi luar negeri gitu termasuk akan diulas juga wawancara itu, karena wawancara kan menurut banyak testimoni itu bagian paling tricky gitu. Wawancara. Tapi kalau misalnya kita tahu polanya, tahu ilmunya, kita bisa ya. Jadi mungkin itu bisa ya teman-teman yang tertarik ya. Tunggu ya. Segera terbit kira-kira. Jadi Mas Dahlan akhirnya itu ya, di LPDP sudah dapat. Terus untuk LOE gitu ya diserahkan kepada agensi ya. Akhirnya dari agensi Anda mendapatkan LOE. Gitu. Terus bisa dilanjutkan. Ini yang agak unik ya, karena tahun itu 2020 ya, itu adalah tahun COVID. Nah itu gimana itu? Jadi ya cukup sedih ya, karena kita tujuan studi ke luar negeri kan supaya bisa merasakan vibe-nya ya. Ya, suasananya, nuansanya ya. Learning culture di kampus di negara tujuan, kemudian ternyata COVID melanda, tapi itu kan dirasakan semua orang, jadi kita bukan orang satu-satunya orang yang merana gitu ya. Tapi itu harus dihadapi, the show must go on. Alhamdulillah dari pihak kampus benar-benar memberikan support yang bagus untuk penyelenggaraan pendidikan yang asynchronous gitu kan, yang online seperti itu. Dan kita dapat, intinya meskipun tidak 100%, tapi well-being kita cukup terjaga kayak gitu. Saya sebenarnya udah pasrah. Ini barangkali kalau saya sampai lulus itu online kayak gini. Tetap online ya. Kuliah di perguruan tinggi Australia cabang Pekalongan. Cabang Pekalongan ya. Jadi saya itu sempat menjadi bahan candaan sama teman-teman. Ini nih,
mahasiswa Australia cabang Pekalongan. Cabang Pekalongan. Ya bercanda sih, tapi itu nyelekit itu. Iya, agak nyelekit. Kadang baper saya itu. Tapi alhamdulillah atas doa banyak orang, jadi orang tua terutama, ternyata waktu itu Perdana Menteri Australia Scott Morrison hanya membuka pintu ya. Tapi dengan kuota sebenarnya itu. Dan masih ada persyaratan masih terbatas gitu ya. Masih ada persyaratan untuk apa namanya itu? Tes ini ya. Kita kayak karantina gitu ya. Juga ya. Sempat karantina juga di Australia. Sempat karantina di sana 7 hari gitu kan. 7 hari, oke. Dan satu karantina strict, kalau kita ketahuan keluar dan pas ada random checking ya, langsung dapat penalti yang ngeri gitu kan. Kayak gitu. Alhamdulillah berangkat, jadi secara umum saya di Australia efektifnya hanya 7-8 bulan. 7-8 bulan. Padahal durasinya 2 tahun ya? 2 tahun ya. 2 tahun, tapi setengahnya di Indonesia gitu ya, setengah awalnya. Setengah lebih gitu kan. Tapi tetap berkesan sih. Tetap berkesan ya. Gitu kan. Mungkin sebelum kita dengar pengalaman di Australia, mungkin online-nya dulu gitu ya. Itu bagaimana itu ketika akhirnya harus tetap berjalan kan? Kelasnya gitu ya. Kalau nggak salah Master of Education ya. Konsentrasinya di apa, Mas? Saya akhirnya ambil spesialisasi disertasi atau research. Research ya. Oke. Karena waktu itu saya ada pikiran, jangan-jangan nanti kalau saya mau S3, jangan-jangan nanti saya terbesit untuk S3 gitu kan. Kalau nanti ternyata saya ambil S3 kan harus mata kuliah research kan. Tapi kalau saya udah pernah ambil mata kuliah research di S2, berarti kan nanti nggak harus diulang. Nggak perlu ulang lagi, jadi langsung research saja gitu ya. Atau ambil mata kuliah research tapi hanya untuk pengayaan gitu. Oke, jadi akhirnya itu tahun 2020 bulan apa, Mas? Juli ya. Itu sangat parah sekali ya, kita nggak boleh keluar rumah di Indonesia ya, pembatasan distancing gitu ya, social distancing, bahkan matilah yang namanya kehidupan sosial, perekonomian dan seterusnya gitu ya. Akhirnya kita untuk pendidikan tetap lanjut ya, beralih kepada online teaching atau learning gitu ya. Saya kan mengalami titik jenuh tuh waktu itu kan. Akhirnya saya berpikir, ini kalau sampai akhir kuliah tuh saya online saja, maka saya berencana untuk pindah-pindah daerah tuh. Jadi waktu itu saya sempat kos di Bali 1 bulan. Oh gitu kos ya. Di hotel. Kos di hotel. Karena memang selama pandemi kan tarif sewa hotel itu kan memang drop banget gitu kan. Saya dapat untuk hotel bintang 3 itu 1 bulan cuma 1,6 juta itu. 1 bulan 1,6 juta. Bintang 3. Padahal itu kan kalau misalkan di hari biasa kan 1 hari kan bisa 700.000, 800.000. Betul. Ini 1 jutaan gitu selama 1 bulan ya. 1 bulan ya. Oke. Dan waktu itu saya berpikir, ini setelah Bali saya pengen ke Lombok sebulan. Gitu. Pengen ke Sulawesi sebulan. Oke. Pengen ke Papua sebulan. Kalimantan dan Sumatera. Pokoknya kalau masih online keliling ya. Iya. Gitu. Sebagai pelampiasannya gitu kan. Self rewardnya kayak gitu. Cuma ternyata hanya berangkat ya nggak jadi. Tetap berangkat ya. Jadi meskipun harus ini ya bosan dan seterusnya menghadapi ya namanya juga pembelajaran online ya teman-teman ya, kita berhadapan ya dengan laptop gitu ya atau komputer gitu. Jadi sangat terbatas sekali gitu. Distraksinya sangat banyak sekali. Tantangannya juga banyak. Apalagi saya kan tinggal di kampung ya. Iya. Dan kadang sinyal juga ada masalah gitu. Technical problems ya. Tapi justru kadang sinyal tersebut bisa jadi sebagai bahan untuk excuse. Contohnya misalkan kita kan ada tugas-tugas kan, ada tugas major itu kan. Ada tugas mayor kayak gitu. Terus kita merasa ini tinggal seminggu lagi nih. Kayaknya nggak memungkinkan deh. Tinggal bilang aja sama dosennya, Pak, mohon maaf, ini kayaknya ada masalah teknis. Ini ada masalah teknis ini. Boleh nggak minta extra seminggu lagi? Tambah lagi seminggu. Dan mereka benar-benar menerima ya? Iya, menerima itu. Saya sering kali gitu. Betul. Sebenarnya padahal excuse ya. saja gitu kan. Betul. Ya karena saya pengen memastikan bahwa itu tugas yang saya lakukan itu bagus. Betul. Biar maksimal gitu ya maksudnya. Oke. Jadi gitu ya, mungkin ya pengalaman pembelajaran online-nya, meskipun ini adalah pembelajaran dari Adelaide gitu ya. Dosen-dosennya juga dari Adelaide dan kawan-kawan sekelas itu juga dari mana-mana mungkin ya. Tapi nuansanya tetap beda gitu ya. Ya, mungkin kita bisa langsung skip saja ya. Tadi katanya, jadi akhirnya berhenti cuma di Bali saja atau jadi kemana lagi?
Hanya ke Bali doang. Ke Bali doang. Setelah di Bali, kemudian selang berapa lama berangkat. Gitu kan. Oke. Ya. Dan langsung dari Bali langsung berangkat atau pulang dulu? Saya pulang dulu. Pulang dulu ya, Pekalongan ya di Jawa Tengah sana. Oke, jadi akhirnya, akhirnya setelah menunggu lama gitu ya, Mas Dahlan akhirnya berangkat ke Australia. Nah, mungkin bisa diceritakan gimana perjalanannya ke Australia itu. Oke, saya waktu itu berangkat ke Australia, connecting di Singapura. Ternyata saya masih beruntung ya, ada teman saya yang cuma tinggal sebulan lagi. Tinggal sebulan lagi, apa itu? Wisuda gitu. Sudah wisuda. Ya. Tapi kan lumayan tetap berangkat ke Australia gitu. Betul. Lumayan. Sampai ke Australia, saya memang sudah booking tempat tinggal itu kan. Nah, akhirnya saya dikasih opsi apakah mau karantina di rumah, di hotel yang ditunjuk sama Departemen Kesehatan sana atau di tempat tinggal sendiri. Akhirnya saya putuskan saya mau karantina di tempat tinggal sendiri gitu kan. Hanya benar saya naik kayak Uber gitu, namanya Didi itu kayak semacam Uber online gitu. Saya ke tempat tinggal dan karantina seminggu. Oke. Dan alhamdulillah teman-teman itu sangat support sekali. Saya nggak masak karena tidak boleh bersentuhan dengan apapun kan, takut menular kan. Betul. Ya saya sih nggak kena COVID, tapi kan in case ya. Iya, in case. Hanya teman-teman yang ngasih yang ngasih support makanan tuh kan. Kadang belikan saya makan online dan sebagainya. Oke. Ini teman-teman yang sudah netral ya, udah apa? Iya. Bersih gitu ya. Bersih ya. Jadi ini yang dimaksud teman-teman apa? Teman kelas? Teman satu tempat tinggal. Jadi kita sewa satu rumah besar gitu, ada 4 kamar. Sesama mahasiswa Indonesia? Sesama mahasiswa Indonesia kebetulan ya. Kayak gitu. Jadi dan akhirnya 1 minggu terlalui ya. Terlalui dan beraktivitas seperti biasanya. Seperti biasa. Itu karantina itu hanya berlaku kepada orang yang baru datang ya dari luar negeri ya. Betul sekali. Baru datang itu. Karena kemudian saya kan datang ke sana kan bulan Desember. Betul. Sedangkan perkuliahan mulai bulan Februari. Sedangkan lagi. Iya. Riset saya kan udah in progress gitu kan. Betul. Ya tinggal finishing lah. Betul. Dan dari Desember menuju ke akhir Februari itu kan ada hampir 2 bulan. Betul. Akhirnya ya ngapain itu ya, akhirnya ada teman yang ngajak, yuk kita kerja aja gitu kan. Oke. Saya waktu itu kerja di di perusahaan perkebunan cherry gitu kan. Oke. Tapi yang nggak saya force sih, yang penting karena waktu awal itu saya belum mendapatkan settlement allowance 100% tuh kan. Oke. Dan living allowance nanti belum dapat. Akhirnya untuk bertahan hidup saya kerja gitu kan. Kerja karena cari kan musiman. Cuma berapa itu? 2 minggu kayaknya. 2 minggu. 2 minggu udah berhenti dan fokus mengerjakan itu tesis saya. Tesis ya. Tesis dan mata kuliah yang lain. Karena memang itu udah dikerjakan waktu di Indonesia gitu kan ya. Jadi tinggal nambal-nambal dan progres dan seterusnya. Akhirnya ketika ada tawaran, dan ini mungkin menarik ya, dan dibilang menarik tapi kayaknya sudah sering juga disampaikan ya. Jadi Australia itu memang gudangnya gitu ya, gudangnya kerja gitu ya. Iya. Dan saya kira teman-teman yang juga pernah kuliah di Australia atau pernah tinggal di Australia gitu ya, banyak sekali ya peluang-peluang untuk kerja sampingan gitu ya, atau bahkan full time juga gitu ya bagi teman-teman. Tapi gini ya, jadi kalau saya dulu kan kerja sampingan 2 minggu itu kan yang pertama dilakukan saat saya masih liburan semester itu kan. Oke. Yang kedua urusan akademik juga sedang on the track lah gitu kan. Ya. Dan niatan yang ketiga adalah untuk survival gitu kan. Jadi niatan saya seperti itu. Nah kemudian sebenarnya dari pihak penyelenggara beasiswa itu tidak diperkenankan untuk bekerja itu. Oke. Nah ini juga perlu hati-hati ya. Iya, karena kita udah diberikan living allowance yang cukup gitu kan. Cuma waktu itu karena saya pas datangan belum dapat living allowance, makanya saya ingin bertahan lewat itu gitu. Karena kan biaya hidup sana juga nggak tinggi murah, gitu kan. Ya. Nah memang godaan untuk kerjanya cukup menggiurkan. Tapi teman-teman seandainya kuliah di Australia dengan beasiswa, jangan sampai salah orientasi gitu. Oke. Karena ini mungkin tidak pernah di-highlight oleh media manapun. Ada beberapa yang sampai salah orientasi. Oke. Dia ke sana datang studi, tapi akhirnya sampai sana tergoda untuk fokusnya cari dolar gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, oke. Karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab moral untuk memenuhi
kewajiban kita sebagai yang ditentukan sebagai awardee gitu. Awardee ya, penerima beasiswa. Jadi ya. tetap studi itu number one itu. Ya, jadi studi number one ya. Oke. Akan ada masanya nanti kalau studi udah berakhir kita boleh kerja. Boleh. Tapi kan kalau Australia kan kita berakhir studi bisa habis harus balik dong. Harus balik ya. Jadi ya kita dimanapun berada tolok ukurnya adalah visa gitu ya. Kecuali ada keinginan yang lain gitu ya. Saya kurang tahu apakah bisa perpanjangan visa atau mungkin ada juga yang mungkin bisa masuk ke ranah salah orientasi juga ya. Malah ingin menjadi permanent resident gitu ya. Janganlah. Saya kira punya kewajiban moral ya. Nah, karena kita bisa ke sana pun juga karena sponsor ini gitu ya. Oke Mas, jadi kita mungkin wrap up sedikit ya. Bagaimana kehidupan akademik dulu ya? Akhirnya yang Mas rasakan di Australia, khususnya di The University of Adelaide. Silakan Mas. Saya berpikir bahwa memang lingkungan itu sangat pengaruh sekali gitu kan. Mungkin kampus itu menyediakan infrastruktur untuk kita belajar jarak jauh, tapi belajar di tempat langsung, di kampus langsung itu memang vibe-nya lain. Di The University of Adelaide itu ada banyak student lounge ya. Ada fasilitas komputer gratis dengan akses internetnya gitu kan. Fasilitas ya. Super fast kayak gitu kan. Itu bisa kita pakai gitu kan. Dan kita belajar di sana. Memang banyak mahasiswa di sana, tapi semuanya ada di tempat tersebut dalam rangka untuk belajar. Itu entah somehow tuh energinya itu betul luar biasa menurut kita, sehingga kita tuh benar-benar termotivasi gitu ya. Makanya saya ketika berurusan dengan tugas selalu ke kampus, meskipun saya bisa melakukan di tempat tinggal ya. Betul. Di kosan atau di apartemen tuh kan. Tapi karena memang berada di tempat orang lain itu fokus pada mengerjakan tugas akademik, itu lain itu kan. Betul. Bagus banget. Dan kemudian di University of Adelaide juga benar-benar memperhatikan well-being mahasiswanya. Jadi di di gedung mahasiswa itu tidak hanya fasilitas untuk belajar, tapi juga ada fasilitas untuk game, ada PlayStation, kemudian ada entertainment facilities ya. Ada entertainment facilities ya, kayak gitu. Dan itu juga penting teman-teman ya. Penting sekali gitu. Iya, jadi jangan hanya, ya mohon maaf ini mungkin di Indonesia ya secara umum kayak kurang balance gitu ya. Jadi saya nggak akan nyebut kampus mana gitu ya. Ketika kita di pressure secara akademik dan fasilitas mungkin ya lumayan ya. Ada perpustakaan, ada sedikit banyak, ada juga yang menyediakan student center gitu ya untuk belajar, untuk berdiskusi dan sebagainya gitu ya. Meskipun itu masih minim saya lihat ya di beberapa kampus gitu. Kalau di luar negeri kan bahkan ada gedung khusus eksplorasi mahasiswa atau siswa ya untuk self study istilahnya gitu kan. Dan itu dilengkapi dengan fasilitas entertainmentnya gitu. Kalau sementara di kampus-kampus di Indonesia ini mungkin ya saya nggak tahu di kampus yang lain ya. Tapi setidaknya ada seperti sports center dan sebagainya itu terbatas gitu loh. Untuk mahasiswa itu terbatas. Biasanya bahkan itu hanya dikhususkan kepada satu segmen mahasiswa saja. Mungkin untuk gedung olahraga ini hanya untuk mereka yang di olahraga saja. Itu kan gimana gitu ya. Kalau di luar negeri kan tidak seperti itu. Jadi untuk siapapun gitu. Bahkan ini yang sifatnya benar-benar entertainment ya. Kalau itu kan bercampur dengan olahraga gitu. Ini enggak ada PlayStation, coba bayangkan. Saya di Amerika Mas. Itu ada. Jadi selain untuk olahraga ada juga kalau di sana itu namanya ya? Wii ya. Saya nggak tahu. Jadi permainan game itu ya layarnya besar, terus kita sambil berdiri mainnya gitu. Itu fasilitas untuk mahasiswa lo bayangkan. Dan itu bebas untuk siapapun itu. Nah, itu mungkin PR ya untuk Bapak Ibu para pimpinan universitas yang ada di tanah air kita tercinta mungkin. Karena ini juga tentang well-being mahasiswa ya. Saya kira Bapak Ibu juga yang dosen dan juga pemangku kebijakan di perguruan tinggi kan tahu ya. Pressure untuk studi itu kan sangat tinggi. Kalau tidak memperhatikan bagaimana mental keadaan mentalitas kesehatan mental mahasiswa ini
gimana bisa selesai atau sukses, kan tambah berat ini. Iya. Makanya di kampus saya tuh, dan saya itu juga nuansa seperti itu ada di kampus-kampus lain di Australia, tentang bagaimana dosen itu menjalani hubungan komunikasi dengan mahasiswanya itu benar-benar egaliter, gitu ya. Kemudian benar-benar menyupport well-being gitu kan, menjaga psikologi yang sehat gitu kan. Jadi dosen-dosen di sana itu sifatnya itu ketika mereka menanyakan tugas akademik, itu sifat itu mendampingi, membantu, membimbing ya gitu ya. Berarti tidak ada istilah menyalahkan atau apa. Menyalahkan atau bahkan punishment gitu ya. Misalkan ditanya progress research-nya itu kan bagaimana. Kalau ada salah memang di-highlight tapi diberikan solusinya. Ini salah harusnya kayak gini. Bahkan saya dulu sempat, karena saya kurang resources ya untuk literature review-nya. Itu ditawari sama dosen, dan kamu butuh artikel apa? Barangkali artikel yang kamu butuhkan tuh udah open source gitu kan, saya carikan. Dosen punya akses gitu kan. Betul. Hanya benar, saya bilang sama beliau, saya butuh artikel ini. Ada 15 artikel kayaknya. Betul. Beliau sebagai dosen sampai segitunya mensupport, sampai sedemikian effortnya untuk membantu kita supaya kita cepat selesai gitu kan. Betul. Kayak gitu. Karena ya apa gitu ya yang mau dicari gitu ya. Ya mohon maaf. Sehingga impresi kita positif tentang dosen. Positif, betul. Dan ini masih jadi PR ya kita di Indonesia ini. Bahkan saya mohon maaf ini secara pribadi agak sedih masih menemukan dosen-dosen di Indonesia ini yang sebenarnya sudah pernah merasakan gitu ya bagaimana dunia akademik di luar negeri, tapi ketika balik ke Indonesia balik lagi feodal lagi. Aduh, ini bahaya sih. Bahaya. Enggak bahaya tadi. Makanya ini ya silakan itu menjadi refleksi bersama gitu ya. Seandainya kita pun berada di posisi mereka ya, di pemimpin perguruan tinggi dan seterusnya, ya kita juga jangan seperti itu gitu ya. Bahwa kita harus memperhatikan well-being dari mahasiswa, dan yang namanya pendidikan itu bukanlah pemaksaan, ya enggak sih? Jadi contoh ada mungkin ya yang menganggap dia punya standar mahasiswa atau siswa yang berhasil itu 10 begitu ya, dan semua muridnya atau mahasiswa bimbingannya itu harus 10 gitu. Kan nggak begitu ya, karena yang namanya pendidikan itu proses gitu, dan tentu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa kita atau peserta didik kita. Nah, gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Itu yang perlu kita renungkan kembali ya, para pemangku kebijakan perguruan tinggi dan seterusnya. Oke, jadi akhirnya selama 7 bulan selesai atau bagaimana Mas? Selesai, udah selesai tepat waktu gitu kan. Dan kemudian ya alhamdulillah tidak ada halangan. Tidak ada halangan ya. Dan karena memang mengambil riset, tentunya ada tesis ya. Meskipun ada mata kuliah yang harus diikuti, itu itu pelengkap mungkin ya, atau bagaimana ya. Dan akhirnya tesis selesai. Kalau ini mungkin kita perlu ketahui juga ya. Kalau di Adelaide terutama, ini tesis kalau sudah jadi itu apakah ada sidangnya atau bagaimana? Ini itu menariknya. Menarik ini ya. Zaman saya nggak cuma S2, S3 pun ya. Ketika udah jadi tinggal submit. Itu nggak cuma di Adelaide sih, di berbagai kampus di Australia kayak umumnya gitu deh. Australia secara umum tinggal ya. submit. Betul. Tidak ada istilah defense tuh kan. Tidak ada defense gitu. Kalau di Jepang, di Taiwan itu kan ada defense, di Indonesia juga. Di Belanda juga ya. Sebenarnya saya juga penasaran sih, saya pengen banget terus waktu itu. Gimana kalau ada defense-nya gitu, asik gitu kan. Habab mas deg-degan itu kan asik gitu. Betul. Tapi ya malah sistemnya mempermudah kayak gitu ya. Ya udah. Gitu. Jadi tinggal submit, nunggu nilainya. Ya alhamdulillah saya untuk yang research itu saya dapat HD. HD itu mungkin kalau di equivalensinya, kalau sistem penilaian di Indonesia ya kayak 4,0 gitu. 4,0. Oh berarti nilai sempurna ya? Apa? Ya, summa cum laude ya? Untuk yang research itu kan. Untuk yang research ya. Meskipun mepet berapa itu? Enggak ada 90, 80 berapa? 89 gitu. Ya jadi ya silakanlah. Saya kira ketika nanti dikembalikan kepada kita yang di Indonesia ya, kan tergantung kita mau pakai yang mana. Memang
beberapa negara yang lain dia masih ada sistem exam gitu ya, atau defense gitu ya. Kalau di Belanda memang seperti itu. Tapi kalau Australia, saya kalau mungkin Mas Dahlan juga bisa bilang gitu ya, lebih prefer mana gitu ya. Kalau saya apa ya, lebih prefer submit aja gitu ya. Karena kenapa? Kayaknya semua orang kayak gitu deh. Karena itu paling enak kan. Paling enak itu yang pertama, terus yang kedua, karena kan ketika kita riset atau membuat sebuah laporan penelitian, kan yang perlu dinilai kan ininya, hasilnya kan. Kenapa harus ada oral examination-nya juga gitu kan? Itu kira-kira ya. Kalau Mas Dahlan gimana? Lebih suka ada oral? Yang jelas saya pribadi sih pengen merasakan defense kayak apa. Tapi kalau misalkan kita mempertimbangkan kemudahan, memang mudah yang tinggal submit lah. Submit saja begitu. Cuman saya dengar kabar bahwa mungkin kayaknya mulai tahun ini atau tahun kemarin itu udah mau ada defense. Mau ada defense. Mulai ada defense. Mungkin lebih ke optional gitu ya. Atau... Bisa juga. Saya belum tanya kabar terakhir sih tentang itu dengan teman saya yang dari sana itu. Karena terutama menurut saya ketika itu hasil penelitian berbentuk tulisan gitu kan, arahnya kan sebenarnya bukan untuk mempertahankan secara oral gitu ya, tapi bagaimana tulisan ini benar-benar patut sistematis dan patut untuk menambah gitu ya literatur yang sudah ada gitu kan. Betul. Karena kan tujuan dari penelitian itu kan menambah istilahnya memberikan kebaruan gitu ya pada aspek-aspek yang belum ada sebelumnya gitu ya, pada penelitian sebelumnya. Mungkin gitu ya kira-kira Mas ya. Oke, mungkin terakhir Mas, selain mungkin yang sudah disampaikan, apa ya kira-kira yang bisa menjadi pelajaran kita semua ya, baik para pemangku kebijakan perguruan tinggi yang ada di Indonesia atau juga kepada teman-teman yang mau lanjut kuliah di Adelaide atau di Australia secara umum, yang kira-kira perlu kita jadikan renungan atau pelajaran, kira-kira apa Mas? Oke, yang pertama yang berkaitan dengan mungkin motivasi buat teman-teman tuh ya, yang pengen kuliah dengan studi di luar negeri gitu. Jangan pernah berpikir instan sih. Karena setiap hal itu pasti butuh proses gitu. Di antara serangkaian proses seleksi beasiswa itu kan ada tahap-tahapannya dan setiap tahap itu butuh persiapan khusus. Contohnya bagaimana membuat essay yang bagus, tuh kan, bagaimana meyakinkan si penyedia beasiswa, bagaimana menjalani wawancara yang baik gitu kan. Strategi bagaimana supaya dapat kampus, bagaimana meyakinkan dosen atau profesor yang mau menjadi supervisor kita. Itu semua itu butuh persiapan, butuh effort gitu kan. Jadi harus dipersiapkan, termasuk karena kita mau keluar di luar negeri harus persiapan bahasa asing gitu. Bahasa asing ya. Kalau misalnya kita backgroundnya bukan masuk bahasa Inggris, ya memang harus ada extra effort untuk jadi harus Inggris, kursus, gitu. Harus belajar lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian refleksi saya tentang nuansa perkuliahan atau nuansa hubungan psikologis antara dosen dan mahasiswa ya. Saya rasa dalam hal ini yang dipakai atau yang dilakukan oleh dosen-dosen di luar negeri di negara-negara maju kayak Australia itu perlu diadopsi gitu kan. Betul. Tentang pengaruh utamaan well-being. Well-being itu di struktur kurikulum memang pernah ada itu, cuma tidak diharus utamakan tuh kan. Betul. Seolah-olah para pemangku kebijakan pendidikan di negara kita itu belum menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat penting gitu kan. Betul. Padahal itu sangat penting sekali. Ada banyak sekali penelitian yang menyimpulkan bahwa well-being siswa dan well-being pendidik itu berkorelasi positif dengan output belajar gitu. Output belajar atau akademik itu ya. Kalau misalnya kita mau meluangkan waktu, carilah di Google Scholar atau di platform search engine lainnya ya. Saya tentang korelasi positif antara well-being dengan output learning gitu. Itu banyak sekali gitu. Betul. Nah, menjadi hal tersebut sebaiknya yang namanya pendidikan, pengajaran itu bukan berfokus pada bagaimana siswa atau si pembelajar itu mendapatkan skill tertentu atau mendapatkan pengetahuan tertentu ya. Tapi bagaimana mereka jadi manusia itu, manusia merdeka, manusia yang ketika menjalani proses juga bahagia. Betul, gitu. Bahagia, nyaman gitu ya. Apa gunanya kita dapat nilai bagus tapi kita stres, tapi kita burn out itu kan. Lulus cum laude tapi mati habis itu. Ya, dan itu banyak kasusnya ya. Kan. Iya. Banyak kasusnya dan itu yang perlu jadi perhatian bersama gitu. Ya. Jadi kayak pendekatan pendidikan di negara-negara maju kan udah semakin positif ya. Contohnya
kita kenal dengan positive discipline itu kan. Kemudian well-being dan sebagainya. Itu kan kesadaran dari para pemangku kebijakan pendidikan atau para akademisi atau para scholars di negara-negara maju, pentingnya kesehatan jiwa gitu, kesehatan mental, kesehatan psikologi gitu. Saya seperti itu sih. Ya mudah-mudahan itu didengarkan ya. Semoga. Nah, ini mohon didengarkan. Jadi apa namanya ya, apa sih yang mau dicari gitu kan? Apapun itu tetap yang paling penting adalah hidup itu harus bahagia, senang gitu kan. Karena bermanfaat, bermakna. Betul ya. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan itu sendiri ya kan. Jadi marilah kita menyebarkan kebahagiaan, kesenangan kepada siapapun ya, baik itu mahasiswa, dosen dan semuanya ya. Mudah-mudahan itu ya Mas ya. Dan itu tersampaikan kepada semuanya. Terima kasih Mas Dahlan. Ya, sama-sama. Katanya mau lanjut S3, mudah-mudahan. Maybe. Apapun itu ya, your next journey mudah-mudahan lancar, sukses. Dan sampai ketemu lagi. Pada momen-momen selanjutnya. Ya. Sampai jumpa dan tetap di podcast Uda Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.